Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut klub sepak bola berjuluk Macan Kemayoran, yaitu Persija, tidak memiliki kandang atau tempat latihan. Saya sedang membangun suatu akademi sepak bola di nggak jauh dari sini, di Bekasi. Sebentar lagi saya kira mudah-mudahan bulan Oktober kita akan selesai 7 lapangan bola. Dan saya sebagai warga negara Indonesia, saya persembahkan nanti akademi itu untuk semua tim yang mau mengirim anak-anak mudanya latihan di situ. Monggo silakan. Dan sebagai khususnya putra Indonesia yang lahir di Betawi, yang lahir di Jakarta, saya dengar Persija belum punya lapangan bola. Jadi untuk Persija saya persilakan, kalau mau latihan di akademi nanti mulai Oktober, monggo silakan. Persija boleh, karena itu adalah utang saya kepada Jakarta. Saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Diketahui, klub sepak bola Persija sendiri juga ingin Jakarta International Stadium menjadi kandang serta tempat latihannya. Namun, terdapat beberapa kendala sehingga JIS belum dapat dijadikan base camp Persija. Hasto menyebut, jika Ganjar Pranowo benar-benar menjadi presiden di 2024 mendatang, maka ia akan membangun stadion untuk klub sepak bola Indonesia. Kalau nanti Ganjar terpilih, kita bangun yang hebat-hebat sehingga sepak bola menjadi lambang supremasi Indonesia. Hasto mengungkapkan, Ganjar merupakan sosok yang sangat menyukai sepak bola. Ia pun berkelakar ketika para calon presiden terjun ke lapangan sepak bola, maka bolanya bakal mendekat ke Ganjar. Karena Ganjar suka sepak bola. Kalau nggak percaya, silakan terjunkan ke lapangan dengan baca pres lainnya. Bolanya lebih melekat ke capres siapa. Anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, kita harus punya tim yang masuk Piala Dunia, saudara-saudara sekalian. Kalian, kita maksudnya kita undang kalian ke sini. Kita ingin cari bibit-bibit pemain. Saudara sekarang umurnya 15-16 tahun. 3 tahun lagi 18 tahun. 3 tahun kita harus punya tim di Piala Dunia yang akan datang. Nanti ada yang bilang tidak mungkin. Ya, mental yang tidak mungkin ini yang harus kita kikis. Yang tidak mungkin harus mungkin, saudara-saudara sekalian. Karena semangat, mungkin karena semangat anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Jadi selamat bertanding. Para wasit, juri, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Junjung tinggi sportivitas. Saya kalau pensiun jadi Menteri Pertahanan, mungkin cita-cita saya ingin mendirikan klub sepak bola. Namanya sudah ada, Nusantara United. Jadi itu, apa itu? Tugas hidup saya yang masih mengganjel. Sepak bola jangan dianggap hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu adalah olahraga yang paling populer di dunia. Karena itu sepak bola adalah persaingan kehormatan bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara, masa tidak ada sih national will kita? Kita Indonesia harus mampu masuk Piala Dunia. Itu harus ada kehendak will. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menawarkan klub sepak bola Jakarta Persija untuk berlatih di Akademi Sepak Bola yang tengah dibangun di Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya itu,
Prabowo Subianto juga memberikan penawaran gratis untuk Persija, yaitu dengan tidak membayar uang sewa. Saat ini, Prabowo memang sedang membangun suatu akademi sepak bola, nggak jauh dari sini, yaitu di Bekasi. Sebentar lagi bulan Oktober selesai 7 lapangan. Ia mendengar Persija belum punya lapangan sepak bola, jadi untuk Persija dipersilahkan kalau mau latihan di akademi nanti bulan Oktober silahkan. Menurutnya, menyediakan lapangan bagi para pemuda asli ibu kota ini adalah utang dirinya kepada Jakarta, sebab ia mengaku lahir dan besar di kota metropolitan ini. Menuntaskan sebuah fase perjuangan di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Namun, berbeda dengan Anies Baswedan yang sudah melakukan semuanya. Ketika para capres ingin dan akan membangun stadion, Anies sudah merealisasikannya. Namun, Stadion JIS yang sudah dibangun megah oleh Anies Baswedan diganggu oleh para politisi. Koordinator tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, bakal calon presiden Anies Baswedan sibuk bertemu masyarakat di bulan Ramadan. Pernyataan Sudirman dilontarkan menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyebut Anies diam saja dalam urusan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sudirman menjelaskan, Anies menggunakan momen ibadah puasa untuk bersilaturahim ke masyarakat. Selain itu, Anies turut mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka. Menurutnya, hal ini baik karena dengan begitu Anies dapat melihat kehidupan rakyat seperti petani, nelayan, pedagang kecil, para guru, ustadz di pelosok, dan mendengar langsung suara hati mereka. Adapun sebelumnya sindiran Hasto terhadap Anies dilontarkan kala menanggapi kritikan Ade Armando. Melalui kanal YouTube-nya, Ade mengkritik PDIP tidak rasional karena penolakan kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 didasarkan pada alasan klinik. Coba kita pikir, apa alasan yang menyebabkan dia tiba-tiba berkomentar soal Piala Dunia U20? Itu kan seperti tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba saja Ganjar bicara begitu. Dia mengucapkan penolakan itu setelah beberapa hari sebelumnya PDIP bersama PKS memboikot Israel. Saya duga ada pimpinan PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai. Dan ini tidak diperintahkan pada para tokoh PDIP yang lain. Hasto menegaskan pernyataan Ade tidak benar, menanggapi sikap PDIP didasarkan pada alasan logis dan kajian geopolitik ketimbang mengkritik PDIP. Hasto menilai sebaiknya Ade mengkritik Anies Baswedan, sebab Anies memilih diam dan tidak bersikap dalam urusan segenting ini. Daripada mengkritik PDIP, sebaiknya saudara Ade Armando mengkritik Anies Baswedan, karena urusan sepenting ini ia diam saja. Mulanya, Hasto membantah pernyataan Ade dengan memaparkan kronologis penolakan kedatangan timnas Israel. Ia menjelaskan upaya lobi-lobi ke sejumlah pejabat negara dilakukan Hasto sejak 2022 hingga Maret 2023.
punya skala prioritas bagi PD Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU, karena kita juga tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024, masih panjang untuk mencetak prestasi. Di Perjuangan kembali menyentil kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah abai dengan wilayah pinggiran ibu kota. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut Anies lebih banyak mengurusi lingkungan di sekitar Jalan Sudirman Tamrin dibandingkan pinggiran kota Jakarta. Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapat sentuhan yang membawa perubahan secara sistematik bagi kemajuan daerah. Anies juga dianggap mengabaikan kebijakan positif gubernur sebelumnya seperti Jokowi hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies dinilai luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta. Padahal pada zaman Jokowi Ahok, kedua tempat itu sangat terawat. Contoh sederhana dalam membuat taman, membersihkan sungai yang dulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok, yang secara spektakuler mampu mengubah waduk Ria Rio. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPTRA, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Hasto juga memprotes mengenai banyaknya eskavator yang tidak dipergunakan semestinya. Alat berat yang seharusnya digunakan untuk kegiatan proyek tersebut banyak terparkir sembarangan. Bukan hanya itu saja, Hasto Kristianto kerap mengkritisi Anies Baswedan, kemudian membandingkan kinerja Anies Baswedan dengan Ahok dan juga Jokowi. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Namun, fakta yang berbicara, ternyata kinerja Ahok dan Jokowi telah dilampaui oleh Anies Baswedan dalam 1 tahun masa kerja Anies Baswedan. Anies saat ini muncul sebagai tokoh utama di luar kekuasaan, sekaligus di luar partai politik. Bagi PDIP, memusuhi Anies secara politik berimbas soliditas di internal dan menguatkan pemilih kontra oposisi ke PDIP. Hasto semakin rajin mengkritik Anies Baswedan. Terlalu jauh. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Bahkan terbaru Hasto mengkritik banjir yang terjadi di Jakarta. Hasto menyindir agar Partai Nasdem ikut membantu menjelaskan kondisi banjir yang terjadi di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies. Jadi, dirinya mengaku bertemu dengan orang-orang di Jogja. Banyak yang bertanya, setelah Anies Baswedan dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat? Muncul banyak banjir, itu pertanyaan masyarakat. Hasto menjabarkan alasan Nasdem harus menjawab banjir di Jakarta sebagai sebuah hukum demokrasi. Sebagai pengusung, Nasdem harus berada di barisan depan menjawab pertanyaan banjir di Jakarta. Ketika dulu PDIP mencalonkan Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Jokowi, ia berdiri paling depan. Untuk pertama kalinya ketika penanganan soal banjir di Jakarta, saya tanya, apa KPI penanganan banjir? Terus mulai dalam ruangan itu diskusi, apa ya? Nggak ada waktu, loh gimana? Nggak ada target. Kita punya banjir bertahun-tahun, berdekade-dekade. Saya tanya KPI-nya, disebut sukses menangani itu bila bagaimana? Nggak ada jawaban. Nah terus selama ini nggak pakai KPI, nggak ada KPI. Nah terus kalau nggak ada KPI dari mana kita tahu sukses atau tidak?
Dari mana kita tahu progresnya? Sebelumnya, deklarasi pada jam 9 pagi oleh Partai Nasdem bisa berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh. Tentu ada kalkulasi yang telah diperhitungkan secara matang oleh Nasdem, dan tentu pula ada yang suka dan tidak suka dengan adanya deklarasi tersebut. Kalkulasi Nasdem itu tentu bisa dikatakan sangat berani mengambil langkah pencapresan Anies, meskipun peluang menang Anies masih sangat signifikan. Jika mengacu pada sejarah, Nasdem selalu menampilkan tokoh-tokoh alternatif dan biasanya memenangkan pemilu atau pilkada, seperti halnya Jokowi pada pilpres sebelumnya. Tentu semuanya bertanya, Nasdem dapat bisikan dari siapa? Apakah dari Amerika, China, atau memang sadar semata-mata ingin membesarkan parpol, sehingga sangat mungkin Nasdem menjadi parpol pemenang pemilu pada 2024 yang akan datang. Kita lihat aja, Nasdem sejauh ini masih setia dan loyal kepada pemerintahan Jokowi, dan narasi politik yang begini-begini membuat politik kita jumur. Dipikir, oh ini karena biru disobek terus pindah, udah punya capres sendiri. Ya kan beda. Yang sudah punya boarding pass Nasdem tiket aja belum punya, bos. Harus cari tiket dulu, harus cari penumpang dulu baru bisa berangkat. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, suka cinta, happy bersama. Tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Kalau seperti ini kapan kita mau dewasa? Anies hanya bisa dikalahkan oleh dua hal, yakni diputus dengan atau tanpa kendaraan parpol atau berhadapan dengan hukum. Jika Anies kemudian berhadapan dengan hukum atau ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, belakangan ini beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk mencekal Anies Baswedan melalui KPK. Ketua KPK tersebut diduga mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok akan menepati janji. Iya, Pak. Tidak ada buktinya kan? Hampir 5 tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin ibu kota. Masa jabatannya bakal berakhir pada Oktober 2022 nanti. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies telah mengutarakan kepada publik sejumlah prestasi dan pencapaian kebijakannya. Pencapaian Anies menjadi hal penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama memimpin DKI Jakarta. Terlebih, hal ini pula yang menjadi sorotan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mempertanyakan prestasi Anies selama mengelola Jakarta. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pertama, Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion sepak bola yang berlokasi di daerah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang baru saja diresmikan kemarin. Peresmian JIS dipadati masyarakat dari segala penjuru. Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Ia menyebut pembangunan JIS merupakan bukti penuntasan janji yang ia sampaikan kepada The Jackmania pada 5 tahun lalu. Anies menuturkan JIS tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Persija Jakarta, The Jackmania yang memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Akhirnya, hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun,
malam ini mencapai penutupannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Kedua, Formula E. Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta. Sirkuit balapan Formula ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Anies memamerkan keberhasilan gelaran Formula E pada sidang paripurna hari ulang tahun HUT Jakarta. Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara Jakarta Hajatan itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia. Ia juga mengatakan balapan mobil Formula E telah membuat mata dunia tertuju ke Jakarta dan Indonesia. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan, karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak atau memakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin maju, dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel, raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula ini akan juga menuju ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Ketiga, aplikasi Jakarta Kini. Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi dan juga penanganan COVID-19 dalam forum bertajuk Urban 20 Talk, Kota Desa Pemuda di Era Digital yang digelar beberapa waktu lalu. Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Ia juga menyebut Jaki merupakan capaian non-fisik yang sangat besar. Ia menyebut Jaki sebagai super apps. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai kebutuhan melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI. Kita kenal namanya Jaki kalau di Jakarta. Jaki Jakarta Kini, dan Jaki ini super apps yang di dalamnya seluruh pelayanan Pemprov itu masuk. Bukan hanya dari pemerintah, bahkan dari masyarakat swasta pun. Swasta itu maksudnya non pemerintah yang memiliki jasa untuk publik, kita bisa masukkan di situ. Jadi super apps ini memiliki feature-feature yang membantu kebutuhan warga. Ketika ada laporan hujan, banjir, maka ada jeda waktu berapa jam itu harus beres, sehingga secara sistem kita melakukan profesionalisme yang meningkat. Keempat, integrasi transportasi. Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kita tahu bahwa sebuah kota modern mengandalkan transportasi umum, sehingga mobilitas penduduk itu difasilitasi oleh pemerintah. Dan kalau kita bisa pergi dari mana saja ke mana saja berkendaraan umum, insya Allah kita akan bisa menurunkan
tingkat polusi udara di Jakarta, meningkatkan kualitas hidup, lalu penghematan biaya transportasi bagi masyarakat, dan otomatis nanti kita mudah-mudahan nanti menyaksikan porsi penduduk menggunakan kendaraan pribadi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit. Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga 0 pada tahun 2050 mendatang. Terkait hal itu, ia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta. Sangat membantu banget sih, jadi lebih cepat banget. Jadi waktu kerja yang biasanya bisa makan waktu 1 atau 2 jam, bisa sampai 30 menit juga udah sampai. Oh ya, bangga sekali kan, apalagi udah ada MRT lagi, udah transitnya langsung nyambung gini.